Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi teknologi composting yang akan teman-teman gunakan. Misal contoh adalah keranjang Takakura. Pada pembuatan teknologi composting keranjang Takakura ini, prosedurnya Koji Takakura merupakan ahli kimia terapan. Ya, jadi teknologi composting Takakura ini dilakukan pertama kali oleh ahli Jepang yang namanya Koji Takakura. Ya, beliau adalah berasal dari Himeji Institute of Technology di Jepang. Beliau menggunakan keranjang Takakura yang dirancang untuk sebagai wadah fermentasi untuk mendekomposisi atau mengurai sampah organik menjadi kompos. Ya, jadi konsep dasarnya adalah kita menggunakan keranjang Takakura tadi, kemudian ada bawahnya adalah bantal sekam, kemudian ada kompos, ada sampah organiknya, misalnya sampah sisa makanan, daun kering dan sebagainya, kemudian di atasnya dibuat ada bantal sekam, ada kardus, kemudian ada kain berpori, dan terakhir adalah ditutup. Ya, tahapan utama dalam menerapkan metode composting Takakura ini yang pertama adalah kita membuat media fermentasi, kemudian membuat bibit kompos Takakura, kemudian membuat keranjang Takakura, dan yang terakhir adalah pengomposan. Sehingga aplikasi teknologi composting untuk keranjang Takakura ini bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, ada namanya composting biopori. Untuk composting biopori ini ditemukan oleh seorang profesor di Institut Pertanian Bogor. Beliau menggunakan composting biopori ini, menemukan metode composting biopori ini tujuannya untuk menghindari banjir ya. Jadi memanfaatkan lubang sebagai wadah yang digunakan untuk menguraikan bahan organik menjadi humus yang subur. Jadi sebuah dibuat lubang ya secara vertikal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi udara, penyerapan air dalam tanah. Yang metodenya kita menyiapkan sebuah lubang sekitar 10-15 cm dengan kedalamannya sampai 100 cm ya. Kemudian kita bisa membuat berbagai macam lubang di sekitar halaman. Kita pilih lokasinya ya, kemudian kita mengumpulkan bahan organiknya tadi ya, seperti daun-daun kering, sampah makanan, buah-buahan misalnya ya. Kemudian kita taruh bahan organik tersebut ke dalam lubang biopori, kemudian kita tutup, kemudian kita biarkan dia berproses sehingga bisa menggunakan humus. Jadi simple sih sebenarnya, jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga lubang biopori ini merupakan salah satu metode yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah contoh dalam pembuatan lubang biopori ya, jaraknya antara lubang satu dan lubang berikutnya sekitar 50-100 cm ya. Untuk kedalaman di bawahnya bisa 10 cm atau kurang lebih 100 cm. Tujuannya adalah tidak melebihi dari muka air tanah ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk dalam pembuatan biopori. Nah, dari berbagai macam bentuk pembuatan composting, sebenarnya semuanya bahannya adalah konsepnya adalah sama. Konsepnya adalah untuk menghindari banjir tadi ya, bencana alam, karena dengan biopori sendiri sudah terdeteksi efektif dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi mereka bisa menyerap air atau misalnya terjadi banjir misalnya, atau curah hujan yang tinggi, sehingga dia bisa menyerap air tersebut hingga bahkan 50%, sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, untuk biopori sendiri ini sebenarnya bisa diterapkan di mana saja gitu ya, bisa di sekitar rumah, bisa di area pekarangan dan sebagainya. Nah, untuk hasilnya pun juga tergantung dari bagaimana caranya kita memanage proses tersebut. Misalnya mulai dari persiapannya, bahan yang digunakan. Nah, untuk bahan organik sendiri, teman-teman tidak boleh mencampurkan misalnya kayak tulang gitu ya, tulang ayam, tulang ikan, itu tidak boleh. Jadi khusus hanya untuk limbah nasi misalnya ya, sayur-sayur,
kulit buah dan sebagainya. Jadi kalau untuk tulang-tulang kalau bisa dipisah sehingga proses kompos tersebut bisa berproses dengan baik. Nah, kalau kita berbicara tentang kompos atau kompos sederhana, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut. Di mana tanah tersebut berada, jadi dia akan meningkatkan kesuburannya. Jadi composting ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan, yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, yang tujuannya adalah untuk mengelola limbah organik, ya, mengelola limbah organik, meningkatkan kesuburan tanah, kemudian bisa menghemat biaya juga. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar, sehingga jika kita melakukan perawatan yang tepat atau kesabaran menunggu si kompos ini, manfaatnya bisa dalam jangka panjang, sehingga berharga sekali ya bagi lingkungan untuk pertanian warga atau pertanian lokal deh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk petani juga ya untuk pemupukan. Baik, saya rasa cukup ya untuk materi pertemuan kita yang ke-6 terkait tentang composting atau kompos sederhana ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor WA yang sudah tertera atau WhatsApp. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa. Semoga kita sehat selalu.